syi'ta sahla. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi. Fadhil saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Coba Tes satu. Tes 1 2. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, mas'alatu tsaniyatu as-salawatu allati yata'allaqu an-nahyu an fi'liha fiha. Ikhtalafa al-ulama'u fi sholati allati la tajuzu fi hadhihi al-awqati. Fa dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu ila annaha la tajuzu fi hadhihi al-awqati as-salatu bi itlaqin. La faridatun mamdiyatun wala sunnatun wala nafilatun illa asru yawmihi. وقالوا فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. يجوز. طيب، فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلاة مفروضة في هذه الأوقات. فذهب الشافعي إلى أن الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات هي نوافل فقط التي تفعل لغروب سبب. Apa? لغير سبب. فإن antum ini ganti-ganti huruf antum ini. Apakah tulisan saya, buku saya yang berbeda menceritakan antum? Saya di situ wa, bukan fa. Antum apa? Fa? Wa. Ya wa, bukan fa. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. وذهب الشافعي إلى أن الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات هي نوافل فقط التي تفعل لغير سبب. وأن سنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات. ووافقه مالك في هذه بعد العصر وبعد الصبح أعني في السنن. وخالفه في التي تفعل بسبب مثل ركعتي المسجد. Coba مثل ركعتي المسجد. طيب. فإن الشافعية يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. وقال ثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا فرض لا يفرق سنة بالنفل. ولم يفرق سنة من نفل. ولم يفرق sunnatan, bukan sunnatan. Membedakan. Iya, siapa yang membedakan? Masa sunnah yang membedakan? Lam yufarriq sunnatan min nafli. Baik. ويحتسل فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. قول هي الصلاة بالإطلاق، هي صلوات بإطلاق. الثاني قول إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا. قول إنها النفل دون السنة.
sunani wa ala riwayat allati cukup. Tapi sekarang kita masuk pada al-mas'alah tsaniyah, salawatul lati yata'allaqu an-nahyu an fi'liha fiha. Tadi kita sudah menjelaskan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ijma' para ulama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, waktu yang disepakati oleh para ulama untuk tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut adalah yang pertama apa? Ketika terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua ketika terbitnya matahari. Kemudian yang ketiga setelah pelaksanaan sholat subuh sampai terbitnya fajar dan matahari meninggi. Sudah? Baik. Adapun waktu yang kedua, adapun waktu yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama, yang pertama adalah waktu zawal. Waktu zawal, apakah boleh seseorang untuk mengerjakan sholat pada waktu zawal tersebut ataukah tidak? Ya, maka di situ terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh waktu zawal. Adapun Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh mengerjakan sholat di waktu zawal. Sholat di waktu zawal. Baik? Bisa dipahami ya? Sholat di waktu zawal. Nanti mungkin antum pertanyakan, kan Ustaz belum waktunya sholat zuhur, kenapa orang sholat? Sholat itu bukan cuma sholat zuhur saja, gitu loh. Sholat itu bukan cuma sholat zuhur saja, kan ada sholat-sholat yang lain, ada sholat-sholat yang lain. Ya, ada sholat tahiyatul masjid, ada apa lagi? Ya, ada sholat wudu, gitu kan? Dan sholat-sholat mutlak yang lainnya. Baik. Jadi jangan sampai tergambarkan pikiran antum ketika kita mengatakan boleh, menurut pendapat Imam Malik boleh mengerjakan sholat di waktu zawal. Antum langsung dari memahami masalah ini tadi atau memahami perkataan Imam Malik ini seakan-akan langsung antum mau mengambil kesimpulan kalau begitu boleh waktu melakukan sholat zuhur di waktu memulai di waktu zawal. Boleh apa tidak? Belum tiba waktunya. Betul kan? Tidak boleh. Ya, waktu sholat zuhur itu setelah zawal. Jadi jangan sampai perhatikan ya kawan, tidak ada kelaziman. Ya. Ini antum yang harus pahami sini. Ya, ini pembahasannya ini. Sholat itu bukan cuma sholat zuhur saja, ada sholat-sholat yang lainnya. Dan kita sudah jelaskan pendapat para ulama berkaitan masalah tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua yang tadi kita sudah jelaskan juga berkaitan apakah boleh mengerjakan sholat setelah sholat asar. Ya, telah datang dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Satunya dari sahabat Abu Hurairah dan satunya dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah, yang mana dua hadis itu saling kontradiktif. Hadis dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Nabi melarang untuk melakukan sholat setelah sholat asar. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar. Dan ya, pendapat daripada para jumhur ulama menyebutkan bahwasanya sholat yang dikerjakan oleh Nabi setelah sholat asar tersebut itu bukanlah sholat ba'diyah asar, tapi itu adalah sholat qadha. Dari mana kita mengetahuinya? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, beliau mempertanyakan kepada Nabi tentang sholat yang beliau kerjakan tersebut. Kata Nabi itu adalah sholat zuhur, sholat sunnah zuhur yang tidak sempat dikerjakan oleh Nabi karena kesibukan beliau menyambut tamu. Setelah itu baru beliau mengqadhahnya di waktu setelah pelaksanaan sholat asar. Begitu juga ya, dalam hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Salamah bertanya kepada Aisyah tentang 2 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi setelah sholat asar. Sholat apa yang dilakukan oleh Nabi? Sholat apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kata Aisyah, itu adalah sholat sunnah sebelum asar yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya suatu hari, suatu momen Nabi luput untuk mengerjakannya karena kesibukan beliau, dan beliau mengqadhahnya setelah sholat asar. Setelah itu Nabi athbataha, Nabi itu menetapkan amalan tersebut. Ya, Nabi menetapkan amalan tersebut, dan Nabi kalau sudah mengerjakan suatu amalan maka Nabi akan konsisten untuk mengerjakannya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya ya, amalan yang tadi dikerjakan oleh Nabi setelah mengerjakan sholat setelah sholat asar itu merupakan kekhususan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Beliau melarang umatnya untuk mengerjakan sholat setelah sholat asar.
kalau Nabi melarangnya, kenapa Nabi kerjakan? Kan mungkin akan ada yang bertanya seperti itu. Nah, ada sebagian amalan yang memang Nabi sudah larang untuk dikerjakan, tapi Nabi kerjakan. Ketika Nabi melarang sesuatu amalan, kemudian Nabi mengerjakannya, ya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya itu bisa jadi merupakan kekhususan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh kasusnya adalah apa? Larangan Nabi untuk menyambung puasa, melakukan namanya puasa wisol, menyambung puasa. Antum berpuasa tidak buka-buka. Nabi melarangnya, tapi Nabi yang mengerjakannya. Dan itu kekhususan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang rajih berkaitan masalah ini, tidak boleh melakukan sholat setelah sholat asar. Tapi sudah paham sampai situ? Kenapa seperti itu? Hah? Kipas angin? Antum salahkan kipas angin? Masa? Enggak punya saya. Antum jangan nyalakan kalau begitu. Antum matikan. Hah? Nyala. Dan sekarang masalah tsaniyah ini tentang ya solat yang dilarang. Solat apa yang dilarang? Ini pertanyaannya. Pembahasan kita yang berikutnya ini as-salatul lati yata'allaqu nahyu an fi'liha fiha, yaitu solat-solat yang larangan tadi itu berkaitan dengannya. Maksudnya tadi kan ada 5 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Pertanyaannya, sholat apakah yang dilarang tadi? Apakah semua sholat ataukah sebagian sholat? Maksudnya semua sholat sini yaitu sholat, misalkan sholat wajib yang kita qadha. Misalkan ada orang, ya, misalkan ada orang dia bangun sudah dekat-dekat terbitnya matahari. Kalau dia sholat subuh sekarang, maka apa? Maka dia sebagian rakaat mendapatkan waktu larangan. Apakah itu juga masuk dalam kategori larangan untuk tidak boleh kita mengerjakan sholat walaupun sholat fardu, ataupun sholat qadha, sholat wajib yang diqadha, ataupun sholat sunnah dan sholat-sholat yang lainnya? Maka beliau mengatakan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sholat yang tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu larangan tadi. Sholat apa saja? Maka Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa ashabu, ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu-waktu larangan tadi itu seluruh sholat secara mutlak. La fariḍah maqdiyah wala sunnatan nafilah illa asra yaumihi. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat di waktu-waktu larangan tadi. Tidak la fariḍah maqdiyah, tidak boleh mengerjakan sholat fardu yang diqadha pada waktu-waktu larangan tadi. Wala sunnatan, dan juga tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Wala nafilatan, dan juga sholat nafilah illa asra yaumihi, kecuali sholat asar pada hari itu. Maksudnya sholat asar hari itu. Baik? Bisa dipahami ya? Sudah? Kemudian qalu fa innahu yajuzu an yaqdiyahu 'inda ghurubi syamsi idza nasiyahu. Ulama-ulama Nabi mengatakan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk mengqadha salatnya ketika sudah mengqadha salat asarnya 'inda ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari, idza nasiyahu, apabila dia lupa mengerjakan sholat asarnya. Bisa jadi kan ada orang lupa, bisa jadi kan? Baik. Perhatikan ya ikhwan, kita selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Seperti yang disebutkan oleh mu'alif tadi, menurut ulama Hanafiyah ada 5 waktu yang dilarang, betul kan? Pertama, untuk melakukan sholat maksudnya. 1, terbenamnya matahari. Betul? Ketika terbenam matahari, antum tidak boleh lakukan sholat pada hari itu, pada saat itu. Sudah? Kemudian yang kedua, apa lagi? Ketika terbitnya matahari. Sudah? Kemudian setelah itu setelah sholat subuh sampai
terbitnya matahari sampai meninggi. Kemudian setelah itu waktu zawal. Setelah itu setelah solat asar. Maka menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, dari 5 waktu solat yang dilarang tadi, maka semua jenis solat dilarang untuk kita kerjakan pada waktu-waktu larangan tadi. Sudah paham sampai situ? Kecuali satu solat, yaitu solat asar. Kecuali satu solat, yaitu solat asar. Ya. Kecuali satu solat asar. Jadi ketika solat asar, boleh bagi seseorang ketika dia lupa solat asar untuk mengerjakan solat asar, walaupun ketika mengerjakan solat asar itu dia mendapatkan waktu larangan, solatnya tetap sah. Itu paham sampai situ? Ya, sama dengan pembahasan kita kemarin masalah waktu-waktu solat. Dalilnya apa? Ulama Hanafi, man adraka raka'atan minal asri faqad adraka asr. Siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada solat asar, dia telah mendapatkan solat asar. Satu rakaat, kan solat asar ada 4 rakaat, betul? Berarti kalau satu rakaat dia kerjakan di waktu asar yang normal, waktu darurat tadi, pasti sisanya, sebagiannya itu pasti dikerjakan ketika terbenam matahari. Bisa dipahami kan? Dan menurut Imam Abu Hanifah, yang boleh dikerjakan dari waktu-waktu larangan tadi, ya, cuma solat asar saja. Ketika dikerjakan di waktu larangan, sah solat asar orang tersebut. Adapun solat subuh lah, berbeda dengan solat subuh. Baik, berbeda dengan solat subuh. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada seseorang, ya, dia terbangun terlambat dan dia melakukan solat subuh, ya, di satu rakaat pertama solat subuh dia mendapatkan masih di waktu apa? Di waktu solat subuh. Dan ternyata di sisa rakaat yang berikutnya dia mendapatkan waktu larangan. Apa waktu larangan? Tulu'ul fajr, tulu'ul syams, munculnya matahari, terbitnya matahari. Maka menurut ulama Hanafi, la tasih salatuhu, salatnya tidak sah. Sudah? Paham sudah ya? Jadi dari waktu larangan tadi cuma salat asar yang beliau katakan apa? Sah. Jadi semua salat fardu, ya, semua salat fardu kalau kaitannya dengan semua jenis salat, apakah salat fardu, apakah salat sunnah, ataukah salat nawafil, ya, tidak boleh dikerjakan di waktu larangan tadi kecuali satu salat. Ingat, satu salat, yaitu salat asar saja. Sudah paham saja? Dan di situ beliau perhatikan, di situ beliau mengatakan sunnah wala nafilah. Salat sunnah dan salat nafilah. Apa itu salat sunnah dan apa itu salat nafilah? Istilah ini istilahnya para ulama kita. Sebagian para ulama tidak membedakan antara sunnah dengan nawafil, itu sama maknanya. Tapi yang dimaksudkan di sini, ya, maksudnya salat sunnah itu adalah salat yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijaga terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya dia senantiasa mengerjakannya. Adapun nawafil adalah salat yang kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Dan jadi sunnah itu dalam istilah yang disebutkan oleh mu'alif dalam hal ini, ya, sunnah itu lebih kuat kedudukannya daripada nawafil. Contohnya kalau nawafil, dia solat-solat mutlak. Bisa dipahami? Ya, solat-solat mutlak. Itu, ya, kalau solat sunnah contohnya apa? Ya, rawatib, gitu kan, misalnya qobliyah, ba'diyah, itu solat sunnah. Nabi SAW senantiasa mengerjakannya, dan aghlabiyah waktunya beliau senantiasa mengerjakannya. Kenapa antum ada apa masalah dengan ini? Habisnya kerjaan ini. Bluetoothnya jauh ya? Ada biasanya di sini. Biasanya ada di sini bisa. Dipasangin mungkin di. Tidak apa-apa. Antum dengar juga? Biasanya kalau terputus-putus begini sakit telinga kita dengar. Dan sudah, kemudian beliau mengatakan, ya, wattafaqa Malikun wa Syafi'i dan juga Ahmad. Ya, Imam Ahmad, jumhur ulama di sini, dan sepakat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, annahu yaqdi as-salawatil mafrudatan. Bahwasanya boleh bagi seseorang, ya,
untuk melakukan sholat-sholat wajib di waktu larangan tadi. Ya, ini menurut jumhur ulama. Di waktu-waktu larangan tadi boleh untuk kita mengerjakan, yang dibolehkan adalah mengerjakan sholat fardu boleh. Tapi kalau sholat sunnah, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Wa fi hadhil awqati. Jadi di waktu-waktu larangan tadi yang boleh dilakukan itu cuma sholat fardu saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa dhahaba Syafi'i ila anna as-salawat allati la tajuzu fi hadhihi al-awqati hiya an-nawafil. Hiya an-nawafil faqat allati tuf'alu li ghairi sababin. Berpendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya salat-salat yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu larangan itu adalah salat-salat nawafil, salat-salat sunnah yang tidak memiliki sebab atau yang kita kenal dengan sebab salat mutlak. Salat sunnah mutlak itu yang tidak boleh dikerjakan. Menurut ulama Syafi'iyah. Jadi kalau salat fardu boleh kita kerjakan di waktu-waktu terlarang, ataupun salat-salat yang punya sebab, salat-salat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya salat sunnah apa yang memiliki sebab? Tahiyatul masjid misalkan, ya. Begitu juga mungkin kalau orang yang lagi umrah salat sunnah tawaf, kemudian salat sunnah wudu, dan lain-lain sebagainya. Sudah? Itu dibolehkan. Ya, wa wafaqahu Malikun fi dzalika ba'da al-'asr wa ba'da subhi. Dan Imam Malik ya sepakat dengan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i pada dua waktu saja, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, yakni fi sunnah. Maksudnya ya, kalau tadi kan Imam Syafi'i mutlak kan, betul ya, di waktu larangan tadi itu boleh untuk mengerjakan sholat-sholat wajib dan juga sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab. Bisa paham ya? Apakah ketika terbenamnya terbitnya matahari kah, ataukah ketika terbenamnya matahari antum masih sholat, ya, atau setelah subuh, setelah sholat asar atau zawal, ya, maka sah antum mengerjakan sholat di waktu tersebut. Dan Imam Malik sesuai atau sepakat sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i tentang bolehnya pada cuma dua waktu saja, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Jadi dia tidak seluruh waktu. Kemudian a'ni fi sunnah, maksudnya yang saya maksudkan adalah bolehnya untuk mengerjakan sholat sunnah pada sunnah yang di dua waktu tadi. Wa khalafahu fil lati tuf'alu li sababin mithlu raka'atai masjid. Ya. Dan Imam Malik menyelisih Imam Syafi'i pada ya sholat yang dikerjakan karena ada sebabnya. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Dan maka ulama Malikiyah tidak boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang. Ya. Adapun sholat yang lainnya, Imam Malik ya, dan Imam Ahmad juga mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tadi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh. Fa inna Syafi'iyya yujizu hataini rak'ataini ba'da al-'asr wa ba'da subhi. Imam Syafi'i membolehkan dua rakaat tahiyatul masjid setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Ya, beliau mutlak. Wala yujizu dzalika Malikun. Imam Malik tidak membolehkannya. Wa ikhtalafa qaulu Malikin fi jawazi sunani 'inda tulu'il wal ghurub. Dan terjadi kontradiktif dalam ucapannya Imam Malik tentang bolehnya melakukan sholat-sholat sunnah ketika terbitnya fajar ataupun terbitnya matahari, bukan fajar, terbitnya matahari ataukah tenggelamnya matahari. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Ats-Tsauri fi shalawat allati la tajuzu fi hadhihi al-awqat. Imam Ats-Tsauri beliau mengatakan tentang sholat-sholat yang tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang, hiya adal fard. Dia adalah semua sholat-sholat tidak boleh dikerjakan kecuali fardu saja. Walam yufarriq sunnatan minan nafil, dan beliau tidak membedakan sholat sunnah dengan sholat an-nafil. Tadi kan kalau sebagian ulama membedakan
membedakannya. Kalau begitu fayatahassalu fi dzalika salasatu aqwalin. Maka diperoleh daripada pemaparan tadi 3 pendapat dari para ulama kita. Apakah boleh melakukan solat apa saja yang boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang tadi? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan adalah seluruh solat tidak boleh dikerjakan, apakah wajib ataukah sunnah, semuanya tidak boleh. Ini pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya. Kecuali satu waktu tadi, waktu asar, salat asar. Untuk salat asar hari itu saja katanya. Pendapat yang kedua, innaha ma'adal furudi. Sawa'un kanat sunnatan aw naflan. Pendapat yang kedua, ya, yang tidak boleh itu mana dia ini? Ini secara mutlak ya tadi. Pendapat yang kedua, ya, yang tidak boleh itu adalah solat sunnah. Kalau solat fardu boleh. Bagaimana? Dan ini adalah pendapat daripada ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanabilah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa qaulun innaha an-naflu duna sunan. Pendapat yang ketiga adalah ya boleh mengerjakan solat fardu, ya, dan juga boleh mengerjakan solat sunnah kecuali solat nafilah. Baik, kita tadi sudah mengatakan apa itu solat nafilah maksudnya. Dan ini pendapatnya siapa? Yang ketiga ini pendapatnya siapa? Syafi'i. Jadi, apa bedanya sunnah dengan nafil? Itu tadi saya katakan. Sunnah itu yang sering dikerjakan banyak, ya, yang paling waktunya Nabi kerjakan itu sangat banyak sekali. Ya, yang senantiasa dikerjakan, bukan berarti tidak pernah ditinggalkan, tidak. Ya. Tapi yang banyak dikerjakan oleh Nabi SAW itu dikategorikan oleh para ulama sebagai amalan sunnah. Tapi kalau amalan-amalan yang jarang dikerjakan, kadang-kadang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka ya dalam istilah fikihnya para ulama mengkategorikannya sebagai nafil, ya, nawafil. Sebagian ulama ada yang membedakan seperti itu. Sudah? Kemudian beliau mengatakan wa ala riwayatil lati mana Malikun fiha as-salatul janaiz 'inda al-ghurubi qaulu rabi'un. Berdasarkan riwayat yang Imam Malik melarang solat jenazah pada waktu tersebut, yaitu ketika ghurub, berarti ada 4 pendapat. Maksudnya kalau kita tambahkan lagi, ya. Baik. Annahan naflu faqat ba'da subhi wal asar. Ya, bahwasanya dia yang dilarang itu cuma solat nafilah setelah solat subuh dan solat asar, wan naflu wa sunan ma'an 'inda tulu'il wal ghurub, dan juga solat nafilah dan solat sunnah secara bersamaan ketika terbitnya matahari dan ketika ghurub. Tapi kita ringkaskan ya ikhwan, berkaitan dengan masalah ini. Kalau ini beliau terlalu banyak tafri'atnya, ya, furu'-furu'nya. Berkaitan dengan masalah ini, ya, tentang solat-solat mana saja yang tidak boleh dikerjakan dengan waktu-waktu yang terlarang tadi, maka pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ulama Hanafiyah mengatakan semua solat tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi. Tapi apakah solat fardu ataukah solat sunnah, kecuali satu solat, yaitu solat asar saja. Baik. Kemudian ya, jumhur ulama mengatakan kalau solat fardu maka boleh dikerjakan pada seluruh waktu-waktu terlarang tadi, boleh, ya, untuk dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi, dan sah solatnya seseorang apabila mengerjakan di waktu-waktu terlarang tadi. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah kecuali solat asar. Dan kemudian jumhur, kalau solat fardu mereka sepakat sah mengerjakan solat fardu di waktu-waktu terlarang tadi. Dan kemudian mereka berkaitan dengan solat sunnahnya terbagi menjadi 2 pendapat. Maka ya, tadi jumhur kan siapa? Syafi'iyah, kemudian Malikiyah dengan Hanabilah. Ya, mengatakan solat fardu boleh dikerjakan di waktu terlarang dan sah solatnya orang tadi. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah solatnya. Sudah? Jumhur tadi ini dari 3 mazhab, maka terpecah berkaitan dengan solat sunnah. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah taala atau mazhab Hanabilah mengatakan
Adapun sholat sunnah yang lainnya tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan boleh mengerjakan sholat sunnah di waktu terlarang yang mana sholat sunnah itu zatu sabab, memiliki sebab alasan dikerjakannya. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid, kita melakukannya karena sebabnya kita masuk masjid. Jadi ketika sholat tersebut ada sebabnya, ya. Contohnya sholat tahiyatul masjid, maka boleh kita kerjakan di waktu terlarang tadi. Perhatikan ini kawan, ini berkaitan dengan masalah fikih. Karena kenapa ini berkaitan kesahihan atau tidak kesahihan sholatnya seseorang. Ya, jadi ketika nanti antum baca fatwanya para ulama nanti lagi, ya ini berkaitan dengan fatwanya para ulama. Ya, ulama-ulama Hanafiyah, kalau antum baca fatwanya mereka, ya ketika ada orang sholat subuh, ya, sebagian rakaat itu dia dapat terbitnya matahari, maka kata Imam Abu Hanifah tidak sah, antum harus ulangi sholat subuhnya antum. Kalau jumhur mengatakan sah, dan itu pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Sudah sampai sini tadi mana? Sampai mana kita sekarang? Tapi kemudian beliau mengatakan, sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini adalah ikhtilafun fil jam'i bainal umumati muta'aridati fi dzalika. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah yang kita bahas ini, yaitu perbedaan mereka, ya, di dalam menjamak, menggabungkan antara dalil-dalil umum yang saling kontradiktif. Itu salah satunya. Karena di sana ada dua dalil yang umum dan dua-duanya saling bertentangan. Dua-duanya am dan saling bertentangan. A'ni al-waridati fi sunnah. Beliau maksudkan yaitu dalil yang datang dari sunnah Nabi SAW. Ini alasannya yang pertama. Karena perbedaan mereka untuk menggabungkan antara dalil yang ada dan dalil-dalilnya itu semuanya umum. Kemudian yang beliau juga sebutkan wa ayyun yukhassu bi ayyin. Wa ayyun yukhassu bi ayyin. Dan hadis mana yang dikhususkan dengan hadis yang mana? Wa ayyul, maksudnya ayyul itu dihapus. Wa ayyul hadithi yukhassu bil hadis, begitu. Wa ayyul hadis. Hadis mana yang dikhususkan dengan hadis yang lain? Itu dia. Sudah paham sampai situ? Hah? Paham enggak? Istilahnya itu paham enggak? Belum? Paham? Yaudah. Kan ada dua kontradiksi hadis. Sekarang pertanyaannya, hadis mana yang mengkhususkan? Apakah hadis ini yang mengkhususkan hadis yang sana, ataukah hadis ini yang mengkhususkan hadis yang sana? Itu dia maksudnya. Wa ayyu haditsin wa ayyu yukhassu bi ayyin. Hadis mana yang dikhususkan dengan hadis yang lain? Atau ya, nanti kita lihat sebentar mana maksud hadis yang beliau sebutkan. Wa dzalika, ya, hal tersebut anna umuma qauli alaihi salatu wassalam, bahwasanya keumuman ucapan Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Idza nasiya ahadukumus salata falyusalliha idza dzakaraha." Dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi pernah menyebutkan, siapa di antara kalian yang lupa daripada solatnya, maka hendaklah dia mengerjakan solat tersebut idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Betul? Benar enggak? Perhatikan, kita lihat hadis ini am apa khas? Am. Pertama, amnya dari segi mana? Kita lihat dulu. Coba kita lihat. Amnya dari segi mana? Antum sudah belajar masalah am. Pertama apa? Idza nasiya ahadukum as-salata falyusalli idza dzakaraha. Pertama, amnya dari mana? Jadi salat dulu. Pertama dari waktunya. Betul kan? Benar? Dari waktunya, seluruh waktu. Apakah waktu yang terlarang ataukah tidak? Ada yang terlarang. Benar? Benar enggak? Dari situ kita lihat dari sudut pandang waktu, dia apa? Dia betul kan? Kemudian juga di sini, ya,
idza nasiya ahadukum sholatan, dari juga salatnya am apa khas? Hah? Di sini antum jangan lihat daripada hadis yang lain. Nanti sebentar kita anukan yang hadis ini saja. Idza nasiya ahadukum sholata falyusalliha idza dzakaraha. Am, kalau salatnya am, na'am, juga am kan? Waktunya am, kan? Salatnya umum. Apabila kalian melupa salat kalian, gitu kan? Maka di situ apa? Di situ am. Ya. Tapi sebentar nanti dianukan. Ya, nanti pokoknya sebentar dianukan, selesaikan ya. Ini kita ambil saja ini. Tapi waktunya juga am. Kemudian yaqtadi, perhatikan, yaqtadi istighraqu jami'il awqat atau yaqtadi istighraq jami'il awqati. Baik, ayat hadis tersebut tadi itu dia umum waktunya. Apabila salah seorang di antara kalian lupa mengerjakan sholatnya, hendaklah dia kerjakan ketika dia mengingatnya. Tapi waktunya umum, kapan saja dia ingat dia kerjakan. Apakah waktu terlarang atau tidak? Maka beliau mengatakan hadis tersebut mengkonsekuensikan istighraq jami'il awqati, mencakup seluruh waktu terlarang ataukah tidak. Boleh kita kerjakan sholat yang kita lupa di waktu tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qauluhu fi ahaditsin nahi. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan daripada waktu dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis larangan dari waktu-waktu sholat yang dilarang tadi. Baik, antum lihat di situ para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati, betul kan? Ya. Begitu konteksnya, atau maknanya. Baik, kita lihat dalam hadis-hadis yang melarang atau hadis-hadis larangan tentang waktu-waktu 5 tadi, di situ disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati fiha. Nabi melarang sholat di waktu-waktu tersebut. Sudah, perhatikan. Yaqtadi aidan umma ajnasis sholawati. Hadis ini perhatikan ya ikhwan. Antum coba lihat. Hadis ini am atau khas? Dia ada yang am, ada yang khas. Amnya di mana? Semua sholat juga tadi. Tapi mencakup isu kan dari naha Rasulullah anis sholati fiha kan? Nabi melarang sholat di waktu-waktu terlarang tadi. Sholatnya yang dilarang itu semua jenis sholat am, betul kan? Betul? Am. Tapi kalau kita tinjau daripada sudut pandang waktu, dia am atau khas? Dia khas. Yang dilarang itu cuma waktu-waktu terlarang. Jadi di sini sebab khilafnya para ulama berkaitan pembahasan kita ini. Ya. Maka sekarang pertanyaan ini yang dikatakan tadi oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Fa ayyun yukhassu bi ayyin? Hadis mana yang mengkhususkan? Apakah hadis pertama tadi itu mengkhususkan hadis kedua? Ataukah hadis kedua itu mengkhususkan hadis yang pertama? Maka kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Famata hamalna haditsaini 'ala al-umumi fi dzalika waqa'a bainahuma ta'arudun wa huwa min jinsi ta'arudil ladzi yaqa'u bainal 'ami wal khas. Maka kapan saja kita membawa dua hadis tersebut kepada keumumannya, waqa'a bainahuma ta'arudun, maka akan terjadi kontradiktif antara dua hadis tadi. Huwa min jinsi ta'arudul ladzi waqa'a bainal 'am wal khas, sebagaimana pertentangan antara dalil am dengan dalil khas. Maksudnya walaupun dua hadis tadi ini sama-sama am, dia hadis ini sama-sama am, kalau kita tetap berpegang pada keumumannya, maka akan terjadi kontradiktif antara dua hadis tadi, dan kontradiktifnya ini sama persis kontradiktif antara hadis am dengan hadis khas.
Sudah? Kita lanjutkan. Ya, imma fi zaman, ini dia. Perhatikan, di mana? Saya lihat. Imma fi zaman, apakah pada waktunya? Di sini dia, ya. Sebagaimana kontradiktifnya hadis am dan hadis khas. Apakah pada waktunya? Au fi ismi sholat, ataukah pada penamaan sholatnya, atau pada sholatnya. Maka beliau mengatakan, faman zahaba ilal istisna'i fi zaman, yaitu a'ni istisna'ul khas min al-'am, man'a sholawati bi itlaqin fi tilka sa'ati. Ya, baik. Barang siapa yang berpendapat, ya, pengkhususan dengan zaman, maksudku, ya, pengkhususan khas daripada am, ya, mengkhususkan apa? Khas dengan am, mengkhususkan dengan khas terhadap lafaz yang am, maka dia akan melarang untuk melakukan sholat di waktu-waktu tersebut secara mutlak, dan ini adalah Hanafiyah. Maksudnya perhatikan ya ikhwan, mana? Hadis Nabi sallallahu, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, ya. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, perhatikan bagaimana pendalilan Hanafiyah dari dua hadis tadi. Hadis yang pertama tadi apa? Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian lupa sholatnya, betul kan? Sudah? Maka hendaklah dia mengingatnya. Betul? Dia mengingat, hendaklah dia kerjakan ketika mengingatnya. Sudah? Kata Hanafiyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu adalah hadis yang am. Hadis tersebut. Adapun hadis, ya, am dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang waktu. Jadi kapan saja kapan saja kalian lupa sholat, kemudian mengingatnya, maka kerjakan sholat tersebut kapanpun kalian mengingatnya. Am pada waktunya. Semua, apakah waktu larangan ataukah bukan waktu larangan. Dia am. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu 5 tadi, itu adalah khas, berkaitan dengan waktu. Jadi, ya, kalau kita terjemahkan hadis tadi, kita gabungkan dengan dua hadis tadi, kita menggabungkan dua hadis tadi yang kata Nabi, ya, apabila kalian lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah apabila kalian mengingatnya, kecuali di waktu-waktu terlarang. Jadi waktu-waktu hadis-hadis larangan tadi, mengerjakan sholat di waktu larangan, waktunya itu mengkhususkan waktu yang am tadi. Anda paham sampai situ? Ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, kan Nabi melarang sholat di waktu-waktu terlarang, betul kan? Ya. Nabi melarang, benar? Tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan, apabila kalian kalian lupa mengerjakan sholat kalian, kemudian mengingatnya, maka lakukanlah apabila kalian mengingatnya. Ini kan umum, semua waktu, betul? Maka dia mengatakan, naam, hadis itu adalah hadis am. Ini juga am, tapi waktunya khusus, maka mengeluarkan waktu larangan tadi, kecuali waktu-waktu larangan. Jangan kalian kerjakan sholat di waktu tersebut. Itu pendalilannya Hanafiyah. Sudah? Maka dia mengatakan, berarti dia melarang mengerjakan sholat di waktu terlarang secara mutlak. Karena jadi beliau menurut ulama Hanafiyah, berarti hadis larangan itulah yang mengkhususkan hadis yang Nabi mengatakan, apabila kalian lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah apabila kalian mengingatnya. Tapi hadis ini yang menurut Hanafiyah, inilah tadi ayyu khas fa ayyun khussa bi ayyin, itu dia. Jadi kalau dalam sini tadi hadis larangan mengkhususkan hadis nasiyah, man nasiyah, ya. Barang siapa yang lupa daripada sholatnya. Sudah? Itu pendapatnya, pendalilannya Hanafiyah. Kemudian berikutnya lagi mana? Sampai mana saya baca? Baik. Wa man dhahaba ila istisna'i sholatil mafruḍati al-mansus 'alaiha bil qada'i
min umumi ismi salati manhiyi anha mana'a ma 'adal fardhi fi tilkal awqati. Dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya pengecualian salat wajib yang dinaskan, ya, yang ada nas terhadapnya bil qada dilakukan, ya, untuk mengqadanya maksudnya gitu kan, min umumi salatil manhi anha, daripada keumuman salat yang dilarang darinya. Baik? Sudah? Ya. Maka anha mana'a ma'adal fard, maka dia melarang atau mengatakan tidak boleh mengerjakan salat kecuali yang fardu saja. Fitil kal awqati. Perhatikan maksudnya beliau mengatakan begini. Ulama ini pendapatnya jumhur ulama. Baik? Atau ulama siapa? Ulama Malikiyah dan Hanabilah. Baik. Maksudnya begini ya, Pak. Ya. Mana tadi? Man dhahaba. Saya sudah? Bisa selesai kah? Enggak ada? Yang di atas sudah baca? Wa man dhahaba ila istisna'i shalatil mafruḍah. Ya. Tapi perhatikan. Ingat dalam hadis-hadis tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan salat. Kan betul kan? Sudah? Dia di situ Tapi afwan, yang tadi itu khas yang pertama salat man nasiya salat gitu kan? Itu dia khas salat fardu. Apa tadi? Saya salah. Tadi salat fardu dia, khas dia salatnya, waktunya waktunya salatnya yang khas karena salat fardu. Qada. Iya, dia qada bukan tadi. Ana salahnya tadi. Ya. Karena di situ qada kan, man nasiya 'ani sholati falyusalliha idza dzakaraha kan? Siapa yang lupa daripada melakukan salat, betul? Maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Dan itu adalah sholat fardu yang diqadha, bukan sholat sunnah. Karena kenapa? Sholat sunnah tidak perlu diqadha. Jadi hadisnya dia tentang sholatnya. Jadi sudah istilahnya saling berhadapan. Tadi hadisnya di sana dia pada waktunya, khos pada sholatnya. Kalau hadis ini dia khos pada waktunya, pada sholatnya. Betul kan? Coba kita lihat pada hadis larangan. Ya, larangan sholat di waktu-waktu tersebut kan Nabi ya di situ para sahabat mengatakan naha Rasulullah SAW ani sholati, betul kan? Nabi melarang untuk mengerjakan sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari dan seterusnya. Ya, di situ Nabi melarang melakukan sholat di waktu-waktu tertentu tadi. Maka ya di situ hadis tersebut ya. Hadis tersebut tadi dia adalah betul? Nabi melarang sholat. Jadi semua jenis sholat. Ya, dia umum. Nabi melarang semua jenis sholat untuk dikerjakan pada waktu-waktu larangan tadi. Itu dia. Ya, jadi keumumannya pada sholatnya. Ya. Man dhahaba ila istisna sholatil mafruḍah mansus alaihi bil qada'i min umumi ismi sholati manhi anha mana'a. Kemudian dikecualikan apa? Salat fardu yang diqadha. Bisa pahami? Maka kalau begitu berarti salat nawafil ataupun salat sunnah maka tidak tidak boleh dikerjakan di waktu larangan tadi. Karena kenapa? Yang diperbolehkan oleh Rasulullah tadi hanyalah salat-salat yang diqadha, itu salat-salat wajib yang diqadha. Sudah selesai ya berkaitan dengan pembahasan tersebut. Sudah paham sampai situ? Alhamdulillah Ustaz. Kalau belum paham antum jelaskan ulang. Sudah paham? Ilham. Yuda, antum paham? Juna, paham? Perhatikan di situ ada berapa ayat, berapa hadis yang kita sebutkan? Ada 2 hadis. Hadis yang pertama, coba antum baca apa? Kata Nabi SAW,
Ya, idza nasiya ahadukum as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Siapa di antara kalian lupa mengerjakan salatnya, maka hendaklah dia kerjakan apabila dia mengingatnya. Baik, kita lihat Nabi mengatakan siapa yang lupa mengerjakan salatnya. Salat di sini salatnya di sini apakah umum semua salat ataukah khas? Apakah umum? Kalau antum mengatakan umum, berarti umum di situ berarti salat wajib dan salat sunnah juga. Ataukah dia salat khas? Kita katakan dia khas jenis salatnya, yaitu salat fardu yang dilupakan. Baik? Salat fardu yang dilupakan atau yang dikerjakan ketika diingat. Baik, itu dia. Baik, kalau kita lihat daripada jenis salatnya, dia apa? Khas. Bisa pahami? Kalau kita lihat daripada waktunya, apabila di antara kalian lupa mengerjakan salat, maka hendaklah dia kerjakan apabila dia mengingatnya. Waktunya umum apa? Khas. Kita katakan waktunya umum, mencakup waktu larangan dan juga waktu bukan larangan. Ya, jadinya terserah kapan saja antum mau kerjakan, apakah waktu dilarang, larangan ataukah tidak. Baik. Jadi satunya tadi hadis tadi, satu dari jenis salatnya dia khusus, dari jenis waktunya dia umum. Baik, kita pindah pada hadis yang kedua berkaitan larangan-larangan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis larangan-larangan Nabi tentang waktu-waktu yang dilarang tadi, ya, di situ para sahabat mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fiha. Nabi melarang salat di waktu-waktu 5 tadi, ya, atau di waktu-waktu yang disebutkan tadi. Baik, kita lihat daripada jenis salatnya. Salatnya apa di sini? Am atau khas? Am, semua di situ. Apakah salat fardu ataukah salat sunnah? Baik. Kemudian kalau kita lihat daripada sudut pandang waktunya, dia am atau khas? Kita katakan khas karena waktunya di waktu-waktu tertentu tadi. Tapi sudah sampai situ selesai paham di situ, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, maka hadis tadi itu Nabi SAW, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendak dia kerjakan apabila dia mengingatkannya. Itu dia dikhususkan waktunya. Jadi kecuali di waktu-waktu terlarang. Berarti waktu terlarang mengkhususkan keumuman apa dari waktu tadi. Betul kan? Siapa yang lupa dari mengerjakan sholat, hendaklah dia mengerjakan apabila dia mengingatnya, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Makanya dia mengatakan tidak boleh, walaupun sholat fardu haram hukumnya, tidak sah sholatnya. Sudah paham sampai situ? Baik. Kemudian jumhur ulama, ya, mereka apa? Ya, mereka kemudian mengatakan bahwasanya, ya, hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, ya, di situ dia umum. Ya. Siapa yang, ya, hadis jadikan bagaimana? Ya. Tadi apa? Jadi kemudian, ya, hadis yang pertama dia khususkan, terbalik daripada pendalilannya Imam Abu Hanifah. Kalau jumhur ulama, Nabi melarang dari waktu-waktu terlarang tadi. Perhatikan coba caranya. Ya, Nabi melarang melakukan sholat di waktu-waktu terlarang tadi, kecuali sholat apa? Kecuali sholat fardu yang luput dikerjakan. Jadi terbalik dia. Baik. Jadi kalau jumhur mengatakan, ya, hadis man-nasiya itu mentaksis hadis larangan-larangan tadi, waktu-waktu yang terlarang tadi. Jadi kalau kita artikan, siapa menurut pendalilan jumhur, siapa yang tidak boleh, ya, Nabi melarang melakukan sholat, ya, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, dan ketika setelah sholat subuh, dan ketika zawal, dan ketika setelah sholat asar. Nabi melarang untuk mengerjakan sholat kecuali sholat fardu yang apa? Terlupakan. Sudah paham sampai situ? Bagaimana pendalilannya jumhur ulama? Tapi itu dia, kebalikan daripada pendalilannya Hunafiyah. Anda paham sampai situ? Yuda, apa perlu lagi dijelaskan?
Hah? Kalau antum tidak anu bilang apa jelas paham? Siapa lagi? Antum paham? Ngam. Taib, sebentar ada dalilnya dia. Kenapa asar dianukan? Taib. Dalilnya itu seperti yang saya katakan tadi, man adraka shalah itu. Sebentar kita lanjutkan. Nanti di sini ada dijawab. Sudah? Sampai sini pokoknya ini dulu antum paham. Ya ikhwan, ana anukan antum harus paham di sini. Suatu saat antum mengajarkan kitab ini. Taib ya. Antum kalau tidak paham sekarang, antum menganukan ya. Antum suatu saat antum antum mengajarkan kitab ini ya, tidak mungkin antum lompat-lompat. Saya katakan ya ikhwan, ana akan seperti antum, ana beritahu antum ya. Saya sering mengatakan kepada teman-teman dulu ketika belajar ya. Ketika antum belajar, yang paling antum kedepankan terlebih dahulu adalah pemahaman, bukan hafalan. Baik. Maksudnya apa? Pemahaman itu hanya antum bisa dapatkan dengan bantuan seorang guru. Kalau hafalan, antum bisa menghafal dimanapun walaupun tidak ada guru. Itu maksud saya gitu. Bukan berarti saya mengatakan tidak menghafal gitu, bukan begitu. Baik. Bisa dipahami ya? Antum menghafal dimanapun antum pergi, antum bisa dapatkan, bisa menghafal tanpa ada bantuan pun. Baik. Antum tinggal ambil kitab, ambil apa yang antum mau hafal, baru antum hafal. Tapi kalau pemahaman ya ikhwan, ya. Kadang saja kita sudah ikuti pelajaran, paham tidak paham gitu kan? Ya, antum paham sekarang, besok belum tentu besok antum sekarang belum tentu besok masih ingat betul gitu kan? Baik. Makanya Anda usahakan betul-betul supaya antum paham berkaitan pembahasan-pembahasan yang kita bahas. Udah sampai sini sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai alhamdulillah kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, "Waman sudah wa qad rajjaha Malikun madhhabahu." Dan Imam Malik merojikan madhabnya min istisna'i shalawatil mafrudati min umumi lafzi shalah. Seperti tadi saya katakan, Imam Malik jangan sama dengan Imam Ahmad. Yang Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan yang boleh dikerjakan salat di waktu-waktu terlarang tadi cuma salat fardu saja. Betul? Benar enggak? Kalau Imam Syafi'i salat fardu dan salat sunnah yang memiliki sebab. Kalau Imam Abu Hanifah tidak boleh sama sekali kecuali salat asar saja. Sudah? Baik, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh mu'allif Imam Malik. Dalilnya tadi Imam Malik mana? Mana dalil Imam Malik yang mengatakan cuma salat fardu saja? Itu tadi dia. Ya. Kata apa? Jadi kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lupa daripada mengerjakan sholatnya, maka hendaklah dia kerjakan ketika mengingatnya. Tapi hadis ini ya menghususkan hadis larangan tadi. Ya. Menghususkan hadis larangan yang para sahabat mengatakan Nabi melarang untuk mengerjakan sholat di 5 waktu. Saya singkatkan begitu ya. Ya, di 5 waktu yang kita sebutkan tadi. Kecuali, itu dia cara pendalilannya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kecuali apa? Kecuali sholat sunnah, sholat wajib yang luput atau yang terlupakan, yang terlalaikan. Baik, kecuali. Sudah? Baik. Dan Imam Malik menguatkan pendapat beliau, ya, menguatkan pendapat beliau, mazhab beliau, bahwasanya istisna sholat yang diperkecualikan itu adalah sholat fardu yang luput daripada keumuman lafaz sholat. Tidak semua jenis sholat, ya, tapi cuma lafaz sholat yaitu sholat fardu yang luput. Bima warada min qauli alaihi salatu wasalam, dengan sesuatu dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan man adraka raka'atan minal asri faqad qabla an taghraba syamsu faqad adraka al-asr. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada salat asar, sudah sebelum terbenamnya matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Sudah paham sampai situ? Sudah paham sampai situ? Baik, kita lihat bagaimana pendalilannya Imam Malik dengan hadis tersebut. Coba kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Tadi kan salat asar dia kan lupa. Tentunya orang yang mengerjakan salat asar, ya, orang yang mengerjakan salat asar di last minute tadi, ya, last minute tadi, apakah orang yang lupa? Kemungkinan besarnya, atau orang yang ketiduran, betul kan? Bisa pahami kan?
Kalau orang yang kalau ada orang yang tidak lupa, orang yang tidak tidur, dia melakukan sholat asar, ya, di last menit, 1 menit sebelum terbenamnya matahari, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Itu bukan waktu sholat asar. Yang pilihan kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Tapi kalau dia lupa, benar? Dia lupa, kemudian dia sholat asar. 1 rakaat dapat waktu sholat asar. Ketika terbenamnya matahari, pas dia masih di rakaat kedua. Paham? Ya, di rakaat kedua. Bisa dipahami kan? Begitu juga dengan rakaat-rakaat yang lainnya. Bukankah dia melakukan sholat di waktu terlarang? Naam, di waktu terlarang. Dan Nabi tetap mengatakan, siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat asar, maka dia mendapatkan sholat asar, padahal dia kerjakan di waktu terlarang. Berarti yang diperbolehkan untuk dikerjakan, ya, sholat yang diperbolehkan untuk dikerjakan di waktu terlarang cuma sholat wajib saja. Dan dia mengkiaskan sholat asar ini dengan sholat yang lainnya. Sudah? Paham sampai situ? Ya. Sudah paham sampai situ? Kalau tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah bagaimana? Mengatakan tidak boleh mengerjakan, ya, seluruh sholat apapun jenisnya, yang wajibkah, bisa paham ya? Yang qadha, yang apa, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi, kecuali 1 sholat saja. Apa? Sholat asar. Dalilnya kenapa dia mengecualikan sholat asar? Adalah hadis yang kita bacakan tadi barusan. Sama juga dalilnya itu. Ada hadisnya Nabi SAW mengatakan tadi. Maka dibantah di sini. Walidzalika, perhatikan. Istafna al-Kufiyun. Sebab itulah ulama-ulama Kufah, maksudnya ulama-ulama Hanafiyah, ya, mereka mengecualikan asral yaumi yang diperbolehkan untuk sholat di waktu-waktu terlarang adalah asral yaumi, yaitu sholat asar pada hari itu saja. Saya pahami? Sudah pahami kan? Sholat asar pada hari itu saja, ya, al-mafruḍah, yang diwajibkan, minas sholawatil mafruḍah, daripada sholat-sholat yang diwajibkan. Lakin qad kana yajibu alaihim an yastasnu min dzalika sholata subhi aidan. Akan tetapi, saya bacakan pelan-pelan, ya, qad kana yajibu, sungguh wajib bagi mereka juga untuk mengecualikan min dzalika sholata subhi, daripada larangan tersebut juga sholat subuh, bukan cuma sholat asar. Harusnya begitu. Kenapa? Linnasil waridi fiha, karena ada nas yang datang berkaitan dengan masalah tersebut.